aktualisasi Bapak Ibu itu merupakan pengembangan dalam lingkup itu dari satu tahap ke tahap yang lain. Intinya setiap tahap demi tahap itu ada perkembangan ataupun kemajuan. Jadi aktualisasi ini ya pengembangan integritas bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Penguatan etika dan integritas bangsa, aktualisasi nilai-nilai integritas begitu. Bapak Ibu, mungkin malam ini kita akan lebih berkutik kepada pembahasan soal. Akan lebih berkutik kita kepada pembahasan soal, akan lebih banyak kita membahas soal nantinya ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang keempat yaitu pentingnya integritas bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, membangun kepercayaan warga negaranya dan negara lain. Kemudian memiliki nilai dan pengaruh yang tinggi. Menetapkan standar yang tinggi dalam mengelola negara dan mengurus negara. Menghasilkan reputasi bangsa yang sulit, bukan pencitraan. Kemudian membuat sebuah bangsa menjadi percaya. Kemudian merupakan prestasi bangsa yang sulit untuk diraih. Jadi pentingnya integritas atau harus ada integritas di dalam bangsa ini, yaitu karena kita harus membangun kepercayaan warga negara ataupun negara kita dengan negara lain. Karena pada prinsipnya integritas ini merupakan perilaku kejujuran, perilaku kewibawaan begitu. Kemudian contoh pelaksanaan integritas bagi bangsa, bagi warga negara yang pertama, kemudian bagi bangsa. Bagi warga negara itu mencintai tanah air dengan melaksanakan prinsip nilai Pancasila seperti gotong royong. Itu masih menyangkut dengan pembahasan integritas. Antri dengan tertib kan masih berkaitan dengan nilai integritas. Kemudian taat kepada hukum masih berkaitan dengan integritas. Kemudian kebiasaan yang ada dalam masyarakat, menerima dan interaksi dengan setiap masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita kalau wawasan kebangsaan ini kalau menghafal kita mungkin cukup panik begitu. Karena dia itu bersifat cerita. Jadi kalau saya pribadi memahami sebuah pembahasan dalam wawasan kebangsaan ini cukup mengetahui arti ataupun kata intinya begitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kata inti yang saya buat. Pelaksanaan integritas bagi warga negara itu gotong royong, antri dengan tertib, kemudian taat kepada hukum, kebiasaan yang ada dalam masyarakat dalam konteks kebaikan ya Bapak Ibu. Kemudian menerima perbedaan dalam interaksi dengan setiap masyarakat. Kemudian bagi bangsa, Bapak Ibu, di sini sudah saya tandai salah satunya itu melaksanakan supremasi hukum. Ada yang tahu apa itu kata supremasi? Boleh dijawab dengan chat, boleh jawab langsung begitu. Ada yang tahu apa itu yang namanya supremasi? Supremasi hukum kita sering dengar itu. Penegakan hukum. Ada lagi Pak Ibu. Oke, di sini ada saya buat supremasi. Apa itu arti supremasi? Oh, kayak gini jadinya. Supremasi ini ialah Bapak Ibu kedudukan tertinggi. Enggak, dulu bajunya gini lah, kau. Jadi mah kalau gosok. Kemudian berarti melaksanakan kedudukan hukum artinya mengakui bahwasanya hukum itu ialah aturan yang paling tinggi. Begitu, melaksanakan hukum sebagai aturan tertinggi.
menegakkan keadilan, masih berhubungan dengan integritas. Kemudian melindungi nilai bangsa Indonesia dari budaya luar yang dapat merusak begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini mudah-mudahan soalnya, aduh, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam grup saja saya share dalam bentuk PDF soal-soal yang berhubungan dengan integritas. Nah di sini Bapak Ibu kita akan coba menjawab beberapa soal saja. Yang pertama yaitu perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada disebut dengan perilaku. Nah, kalau Bapak Ibu jurusan biologi pas kuliah pasti ini tahu yang bisa menyesuaikan. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial di mana kita berada. Kita dapat menyesuaikan diri apapun keadaannya gitu. Contohnya di Damastraya kan kita orang Minang, banyak orang Jawa. Jadi adat orang Jawa itu juga harus kita dalami sih, tapi kita harus mengikuti walaupun tidak mendalaminya begitu. Jawabannya A, adaptif. Kita tampung dulu. Kemudian dalam sistem integritas nasional, lembaga legislatif Bapak Ibu, lembaga legislatif ini kalau kita uraikan ya Bapak Ibu, legislatif ini kalau di pusat ya pusat namanya nasional, DPR RI, lembaga legislatif Bapak Ibu, DPD RI, kemudian MPR RI, nah itu lembaga legislatif. Kemudian lembaga eksekutif, Bapak Ibu coba Bapak Ibu jawab apa saja yang termasuk lembaga eksekutif. Terserahlah, mulai dari tingkat pusat ataupun daerah ataupun provinsi. Bisa Bapak Ibu jawab apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif. Contohnya, lembaga eksekutif itu ialah lembaga sebagai penyelenggara pemerintah. Apa contohnya? Pusat di presiden, kemudian kalau di provinsi gubernur, kemudian kalau di kabupaten itu bupati, kalau kota itu wali kota. Kemudian kehakiman, Bapak Ibu, kalau kehakiman ini kalau di pusat namanya ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Kalau yang namanya di daerah provinsi ada yang namanya Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Negeri Painan begitu. Nah, kemudian soalnya apa? Dalam sistem integritas nasional, lembaga legislatif seperti DPR RI, eksekutif seperti presiden, dan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, sektor publik, sektor keuangan, dan penegak hukum berperan sebagai apa? Jadi beliau ini sebagai apa? Yang tiga ini dalam sektor publik, dalam sektor apalagi keuangan, beliau itu berperan sebagai apa? Bisa Bapak Ibu jawab dan tahan dulu tanpa melihat jawaban ya Bapak Ibu di bukunya masing-masing. Kalau Bapak Ibu minta jawaban lalu share ke sini, sama saja membohongi diri sendiri ya Bapak Ibu. Di sini kita melatih saja gitu. Bukan belajar lagi, tapi kita melatih mengingatkan. Kemudian kita tahan dulu jawabannya kalau tidak ada jawaban. Kemudian yang ketiga, berikut ini yang tidak termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas. Komponen, kata kuncinya komponen. Komponen itu ialah penunjang ya Bapak Ibu, penunjang. Pendukung sistem integritas adalah yang tidak termasuk evaluasi eksternal integritas, kebijakan rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, sistem kebijakan pengembangan SDM, gitu Bapak Ibu. Apa kira-kira jawabannya? Kemudian kita lanjut ke 4. Nah,
Kata integritas berasal dari bahasa Latin. Ingat ya Bapak Ibu, kita samakan juga nanti kalau pas membaca soal di SKD nanti Latin dianggap juga dengan bahasa Inggris, Latin dianggap juga dengan bahasa Belanda. Tidak beda ya Bapak Ibu. Makanya saya mengingatkan kita harus berhati-hati membaca soal itu karena ini hal yang sepele nih Bapak Ibu. Sampai kita salah begitu. Yang pertama integriti, integer, integrita, integritis, dan integral. Apa jawabannya Bapak Ibu? Nanti kita bahas di bawah. Kemudian individu yang terpilih untuk melakukan pembangunan budaya keintegritas baik dalam ruang lingkup organisasi maupun nasional disebut dengan jadi Bapak Ibu individu. Berarti subjeknya individu yang terpilih dalam pembangunan budaya integritas pembangunan budaya integritas ya Bapak Ibu. Individu yang terpilih dalam melakukan pembangunan budaya integritas baik dalam bentuk organisasi maupun nasional disebut apa Bapak Ibu? Ini individu sebagai penggerak budaya integritas, budaya kejujuran, intinya begitu. Kemudian keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas pada nilai. Nah, Bapak Ibu, di sini kan sudah saya sebutkan tadi apa inti dari integritas itu apa? Coba Bapak Ibu jawab sendiri. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas pada nilai. Nah, soal-soal seperti ini sering keluar nih Bapak Ibu. Integritas ini sering dikaitkan dengan perilaku kita sebagai ASN nantinya. Ini soalnya akan panjang nanti Bu, ada cerita nantinya ada 3 atau 4 baris. Tapi pada akhirnya dia menanyakan seorang ASN itu harus berperilaku integritas. Contohnya apa katanya? Buat jawabannya nanti. Oke, ada jawaban 1. Itu kejujuran. Oke, kita tampung dulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, langkah pertama adalah membangun program anti korupsi menurut Transparansi Internasional. Nah, Bapak Ibu, anti korupsi. Jadi satu lagi poin yang pertama Bapak Ibu. Tadi integritas ini mengenai kejujuran. Ingat ya Bapak Ibu. Kemudian kalau bahasa integritas ini ada bertambah lagi poinnya itu korupsi, anti korupsi. Jadi hal yang berhubungan dengan integritas pasti ada sangkut pautnya dengan korupsi. Pernahkah Bapak Ibu dengar wilayah berintegritas? Berarti wilayah itu tanpa ada korupsi begitu. Nah, ini Transparansi Internasional ini kemungkinan ini sebuah lembaga Bapak Ibu. Jadi menurut lembaga ini langkah pertama dalam menciptakan program anti korupsi itu apa? Ada pre-komitmen anti korupsi, pemahaman anti korupsi, integritas individual, integritas organisasi, pimpinan yang berintegritas. Jadi coba saya tanya deh Bapak Ibu, integritas atau kejujuran itu dimulai dari apa? Ada yang bisa jawab? Integritas itu kita laksanakan dimulai dari apa? Pasti integritas dari diri sendiri. Karena kalau kita sudah berintegritas, pasti lembaga, organisasi, instansi, baik kita sebagai ASN kedokteran, ASN keperawatan, nilai terintegritas. Jika kita berintegritas secara pribadi, maka semuanya akan insya Allah akan berintegritas begitu. Nah, contoh nyatanya sudah saya sebutkan juga. Nanti dibuat cerita ya Bapak Ibu, cerita misalnya ada sebuah kejadian tentang saya juga cukup spesial ya, tadi sudah saya selipkan soal di sini Bapak Ibu. Ternyata apa yang keluar itu, aduh. Kemudian lanjut Bapak Ibu, tahapan pembangunan sistem integritas nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas adalah, nah tahapan
Tahapan berarti tahapan itu adalah mekanisme. Mekanisme itu adalah membicarakan sebuah proses. Integritas itu dimulai dari proses yang dari mana gitu itu. Apakah dari individu, apakah dari keluarga, lingkungan, pilar, yang lebih besarnya organisasi. Bisa Bapak Ibu simpan jawabannya, kita lihat sama-sama nanti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis di kertas kosong atau gimana kan jawaban sudah 8 nih saya sebutkan soal. Jadi ketika sudah sampai di jawaban, Bapak Ibu cocokkan berapa betul, berapa salah. Jadi Bapak Ibu selain bisa membahas modul ini, kita juga bisa mengukur kemampuan kita begitu. Semakin hari berapa kemampuan kita, semakin hari berapa betul, berapa salah. Misalnya ada Bapak Ibu kan pas nanti kan sudah saya share juga ya mengenai soal-soal pembahasan minggu yang lalu. Sudah saya share juga 7 soal. Berapa Bapak Ibu betulkan? Nanti caranya kelompok-kelompokkan aja Bapak Ibu. Ini Pancasila, saya betul cuma 2, salah 2. Begitu. Kemudian apalagi Undang-Undang Dasar, saya betul 3, salah 2. Begitu. Perlu perbaikan. Di Undang-Undang Dasar itu apa yang kelemahan integritas ada soalnya 10. Berarti salahnya saya 6. Nanti 4 lagi itu. Bapak Ibu. Nah, gitu cara memeta-metakannya Bapak Ibu. Kemudian asas-asas umum pemerintahan. Asas-asas pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas. Berintegritas. Dan berkomitmen. Ini kata kuncinya. Meliputi kecuali asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara. Penyelenggara negara, siapa itu penyelenggara negara, Bapak Ibu? Penyelenggara seperti eksekutif, presiden, legislatif, bupati, DPR RI, DPD, itu yang disebut dengan penyelenggara negara, kementerian. Jadi bisa kita artikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi setiap bisa dikatakan presiden jujur dan berkomitmen meliputi kecuali asas mana saja begitu. Asas proporsionalitas ini kan artinya sesuai cakupannya, sesuai bidangnya. Asas sesuai cakupannya, profesionalitas, kepandaiannya, akuntabilitas, stabilitas, dan efektivitas. Bisa Bapak Ibu jawab dulu dengan kertas kosong, nanti kita lihat jawaban bersama-sama tanpa melihat jawaban sebelum ini. Kemudian, perilaku warga negara yang mencerminkan integritas dalam kelompok masyarakat. Nah, Bapak Ibu, perilaku warga negara ini kata kuncinya. Kemudian integritas dalam kelompok masyarakat. Jadi apa contoh perilaku warga negara itu yang berintegritas dalam kehidupan masyarakat ya Bapak Ibu? Disiplin terhadap aturan. Aturan pasti ada di tengah-tengah masyarakat. Taat pajak juga ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak peduli di lingkungan. Ini bukan merupakan perilaku integritas karena mencerminkan keburukan budaya. Kemudian turut serta dalam pelaksanaan acara adat setempat, bisa dikatakan juga integritas integritas bangsa, integritas masyarakat gitu. Kemudian menjadi ketua pemuda. Jadi mana Bapak Ibu? Disiplin terhadap aturan. Oke Bapak Ibu. Ya, ini soal yang nomor 10 kan. Jadi kembali saya ingatkan Bapak Ibu, integritas kan cukup sulit pembahasannya kalau di PKN. Integritas, coba kita cari jawaban yang paling baik menurut kita Bapak Ibu. Ini kayaknya sama TKP, cuman TKP itu sedikit-sedikit bedanya.
Kalau integritas ini kan semua hal yang berbicara kebaikan, pasti itu integritas. Itu aja caranya Bapak Ibu. Soal integritas ya ditanyakan. Nomor 10 apa jawabannya, Bang? Nomor 10 nanti kita cek lihat di apa di bawah. Oh. Uh, Ya. Ya, kemudian mengingat pembahasannya cukup banyak juga, kita langsung melihat jawaban. Nah, Bapak Ibu, nah ini jawaban 1 sampai 10. Silakan jika Bapak Ibu yang membuat yang membuat jawaban di kertas kosong, silakan Bapak Ibu cocokkan. Silakan Bapak Ibu cocokkan berapa buah betul, berapa buah salah, dan di mana kelemahan Bapak Ibu dalam bidang integritas ini. Begitu caranya Bapak Ibu untuk mengelompok, memeta-metakan begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan bercerita nih Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kayak gini, ini saya yakin ini kita akan merasa panik gitu. Apalagi kita pulang kerja, penat kan, mata mengantuk. Ya. Jadi saya di sini mengkaji NKRI itu mulai dari teori terbentuknya NKRI. Ini ada 4 teori ya Bapak Ibu. Teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori penaklukan. Apa itu teori kenyataan? Teori kenyataan itu yaitu timbulnya suatu negara ketika sudah memenuhi unsur-unsur negara. Ada daerah, seperti Indonesia kan ada 34 provinsi. Itu yang disebut dengan unsur-unsur negara, harus ada daerah ataupun provinsi. Kemudian rakyat. Rakyat ini kan di Indonesia kan ada berapa? 25 juta warga negara Indonesia. Dan kemudian ada pemerintah. Pemerintah kalau di pusat namanya presiden. Kalau di provinsi itu gubernur. Sejajar dengan DPRD provinsi. Kalau di kabupaten kota itu namanya bupati dan wali kota, sejajar dengan DPRD kabupaten kota. Dan kota. Nah, jadi itu tingkatan struktural ketatanegaraan kita ya Bapak Ibu. Dia akan ada 3 tuh. Eksekutif presiden, legislatif DPR RI, yudikatif kekuasaan MK. Nah, jadi sejalan itu disebut dengan trias politika. Jadi mereka itu sejalan dan saling mengontrol gitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang bertugas untuk melantik presiden itu ya Bapak Ibu, yang bertugas melantik gubernur itu ya DPRD provinsi, yang bertugas melantik bupati itu ya DPRD kabupaten, begitu. Jadi kalau kita renung-renungkan kayak ya Bapak Ibu, kemungkinan kita berpikir bahwasanya DPRD atau legislatif itu lebih tinggi daripada eksekutif. Kan kalau kita lihat dari tugasnya kan iya. Tidak, yaitu setara ya Bapak Ibu. Telah saya sebutkan minggu kemarin kondisi struktur ketatanegaraan di tunggu dulu ya Bapak Ibu. Halo, mohon maaf Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Sebenarnya unsur-unsur negara ini bukan 3 saja Bapak Ibu, bukan 3 saja. Siapa ya di antara kita yang tahu lagi unsur-unsur negara itu? Ada satu lagi unsur negara.
Cuman kalau memang dia itu tidak kan tidak ya baru terpikirkan oleh saya. Kan PWK ini kan kejadian yang lagi viral kan Bapak Ibu. Ada sebuah pengakuan sebulan yang lewat di Papua. Siapa namanya tuh Bapak Ibu? Dia memproklamasikan memberitakan di media sosial bahwasanya si dia tuh sebagai presiden pertama Papua. Sebagai presiden pertama Papua. Siapa namanya? Lupa saya tuh Bapak Ibu. Nah, peristiwa yang seperti itu juga harus Bapak Ibu ikuti ataupun pelajari walaupun itu hanya muncul sebentar gitu. Jadi kalau dari segi teori kenyataan ini ya Bapak Ibu, daerah ada kan Papua. Kalau rakyat dia ada. Pemerintahan tentu dia belum ada kan karena baru memproklamasikan proklamasi ini gagal namanya itu. Nah, selain jika dia terpenuhi oke lah dia ada pemerintahan tersendiri kemungkinan kalau ada ya. Tapi kalau tidak ada pengakuan dari negara lain, itu dia tidak akan bisa dikatakan sebuah negara. Ya, Bapak Ibu. Jadi unsur-unsur negara itu yang pertama, yang terakhir itu ada pengakuan diakui negara lain. Nah, diakui secara de facto dan de jure. Oke, de facto ini termasuk ke dalam pengakuan negara lain. Ya, kalau saya coba cek di Google ya Bapak, de facto ini pengakuan dari negara lain. Kalau de jure ini yang tiga ini. Nih, ini yang disebut dengan de jure. Nih. Saya lupa juga namanya di Papua itu ada yang memproklamasikan dia itu bahwasanya Papua itu telah merdeka dan telah berpisah dari dari Indonesia begitu. Kemudian teori ketuhanan Bapak Ibu, yaitu timbulnya akses kehendak Tuhan. Negara Indonesia, negara Malaysia, negara Timur Leste, negara Namibia, pokoknya seluruh negara di dunia ini ya Bapak Ibu itu timbul karena kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk sebuah wilayah, yang membentuk sebuah daerah atas kemampuan Tuhan begitu. Kalau orang mengkaji negara ini terbentuk dari teori ketuhanan. Kalau orang Islam kan mengakui bahwasanya segala apa yang ada di dunia, apapun bentuknya, sekecil apapun, sebesar apapun, itu terjadi karena Tuhan. Dibawakan juga ke dalam teori negara ini, Bapak Ibu. Negara Indonesia, dari Aceh, Pulau Rote, Pulau W, sampai ke Papua, itu adanya karena Tuhan. Terpisahnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, dan sekarang dinamai dengan Selat Sunda. Terpisahnya Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera, yang sekarang dinamakannya Selat lupa saya. Terpisahkannya Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu karena kehendak Tuhan. Kalau orang mengkaji negara ini dari teori ketuhanan. Kemudian teori perjanjian. Negara ini dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas, merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan negara. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Apa itu contoh teori perjanjian Bapak Ibu? Apa contohnya? Coba ingat sejarah terbentuknya kemerdekaan. Ada berapa buah perjanjian yang sudah kita lewati bersama Jepang, Belanda, Portugis, Spanyol. Konferensi meja bundar, perjanjian Renville, apalagi. Itu semuanya merupakan
perjanjian. Perjanjian timbul karena konvensi rapat. Negara itu terbentuk, kalau teori perjanjian ini terbentuk karena kesepakatan, yaitu Bapak Ibu. Karena adanya konvensi Renville, konvensi Kameja Bundar, begitu. Sama juga kita dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, apalagi. IGI itu tersebut, IGI itu terbentuk karena adanya kesepakatan bersama. Ada ADART-nya. Begitu. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, terbentuk karena ada sebuah perjanjian, karena ada sebuah rapat, dan secara mekanismenya sudah bertahap-tahap begitu. Kemudian kalau negara, kita kaji dalam teori penaklukan. Ini kan kalau teori penaklukan ini indikasinya itu perebutan kekuasaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ingatkah peristiwa Turki, Bapak Ibu? Baru 2 tahun atau 3 tahun yang lewat, Erdogan dicoba untuk ditaklukkan oleh, kalau tidak salah, sahabatnya sendiri. Arti lainnya, dia itu dicoba untuk dikudeta. Mengkudeta pemerintahan Erdogan pada saat itu dengan cara memprovokasi militer Turki untuk menggulingkan Erdogan. Sehingga setelah terjadinya kudeta itu terbentuklah sebuah pemerintahan yang baru. Dan Erdogan ini bisa digulingkan. Begitu. Masuklah ke sebuah pemerintahan terbaru. Itu nama dengan teori penaklukan. Indikasinya ini perebutan kekuasaan bisa juga. Bapak Ibu, sedikit bercerita, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita tandai. Negara Indonesia terbentuk karena adanya kehendak Tuhan, terdapat dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Bapak Ibu, sampai saat sekarang ini kan sini sudah pertemuan terakhir. Siapa saja yang sudah mempunyai baik itu hard copy, soft copy Undang-Undang Dasar 1945? Kalau tidak ada, tolong Bapak Ibu download hari ini juga atau sekarang juga begitu. PDF-nya. Bisa Bapak Ibu baca pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga. Alinea ketiga. Di situ coba Bapak Ibu perhatikan alinea ketiganya. Bagaimana bunyinya? Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada Indonesia, maka terbentuklah sebuah negara Republik Indonesia yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, bentuk negara Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Coba Bapak Ibu buka Undang-Undang Dasar itu. Ini terus terang aja ya Bapak Ibu, soal CPNS ini banyak pelajaran SMP. Makanya dari awal saya mengatakan bahwa ini saya hanya mengingatkan, bukan mengajari ya Bapak Ibu, mengingatkan yang telah lupa. Karena kalau mengajari tidak sopan, karena Bapak Ibu mungkin sudah senior, paling senior dari saya begitu. Jadi coba Bapak Ibu download PDF Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 1 apa bunyinya? Negara Indonesia ia berbentuk negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini, lambang negara Indonesia adalah Garuda. Dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Coba lihat, benar nggak kata-kata pasal 36A ini? Coba buktikan. Kalau tidak benar, bisa Bapak Ibu komplain sekarang juga. Nih, sila pertama bintang. Kalau cara mengingat logo sila-sila ini kayak mana tips dan trik saya kemarin Bapak Ibu? Ada yang ingat?
Dimana nih kita membayangkan sebuah logo burung Garuda yang 5 ini. Ini mana yang pertama ya? Pasti yang pertama yang tengah. Ini mana yang kedua ya? Ini kah? Banteng kah? Pohon beringin kah? Atau rantai kah? Atau padi dan kapas? Oke, katanya rantai. Ya, cara mendapatkan rantai ini gimana? Maksudnya cara mengingat bahwasanya rantai ini sila kedua bagaimana ya saya kemarin Bapak Ibu yang saya ingatkan kemarin. Ada yang masih ingat? Gimana caranya untuk mengingat tahu untuk logo-logo lambang burung Garuda ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Dia berputar searah jarum jam, mulai dari rantai, searah jarum jam, sampai ke pohon beringin, sampai ke kepala banteng, padi dan kapas. Putar searah jarum jam Bapak Ibu. Kita mulai dari tengah, awalnya rantai, jangan kita berbalik arah, tapi putar searah jarum jam. Kemudian bendera negara Bapak Ibu. Saya juga masih teringat nih Bapak Ibu. Seandainya di sini ada warna biru, ini coba apa? Bendera negara apa coba? Merah, putih, biru ya. Merah, putih, biru. Biru di bawah. Ada yang tahu Bapak Ibu? Bendera negara apa? Oke, ada satu chat masuk. Belanda. Oke, Kak Rahmi, terima kasih. Iya, bendera negara Belanda. Makanya saya teringat ya, waktu perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pejuang itu cukup yaitu merobek sebelah bawah, kan terjadi sebuah negara Indonesia, bendera negara Indonesia. Kalau dibalikkan itu Polandia. Jangan kita saking Bapak Ibu, saking tahunya menganggap ini sepele kan. Tapi kalau seandainya keluar ini bendera negara Indonesia katanya, bukan dituliskan gambar, tapi tulisan putih merah merah putih. Saking kita anggap sepelenya kan, kita juga cukup terpicu jadinya. Bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Terdapat dalam pasal 35. Nih, pasal paling akhir. Pasal akhir. Catatan, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus. Jadi tanggal 17 Agustus. Di Jalan Penggangsaan Timur 56 Jakarta. Ini kalau boleh tahu ini kediaman siapa nih Bapak Ibu? Jalan Penggangsaan Timur nomor 36 Jakarta. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ini kediaman siapa? Di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada chat masuk, Rahmi lagi ya. Kak Matrai. Laksana Muda Maeda. Oke, jeli sekali ya Kak. Laksana Muda Maeda. Dia pasti Kak Mardatilah ini seorang guru ya. Kemudian, lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokoknya pasal-pasal yang terakhir itu mengenai logo, bendera, bentuk negara. Itu pasal-pasal terakhir. Kemudian, lagu kebangsaan negara Indonesia, Wake Rudolph Supratman. Ini juga menjadi poin penting ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin ada sebagian kita yang lupa apa itu kepanjangan WR. Yang kepanjangan WR Supratman itu Wake Rudolph Supratman. Wage Rudolph. Jadi jangan sampai terkecoh pula Bapak Ibu. Lagu ini pertama kali diperdengarkan saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Meskipun hanya berupa alunan nada biola, Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia saat Kongres Partai Nasional Indonesia PNI 30 Desember 1929. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya lagu kebangsaan Indonesia Raya ini sebelum kita merdeka dia sudah diperdengarkan.
Contoh nih buktinya 28 Oktober. 1948 kita belum merdeka kan Bapak Ibu, belum kan? Nah, kemudian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ialah cara pandang. Ini intinya cara pandang. Kemudian ya, cara pandang kita terhadap sebuah kondisi negara begitu. Jadi bagaimana kita memandang sebuah Nusantara ini negara ya Bapak Ibu, nasional Indonesia. Kemudian asas-asas wawasan Nusantara ada 5. Kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solid, kebersamaan dan kesetiaan, serta kerjasama. Kemudian implementasi. Nah, ini perlu kita ingat ya Bapak Ibu, implementasi. Berarti aplikasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Jadi wawasan Nusantara dalam aspek kehidupan politik itu menyelenggarakan negara yang sehat, penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Ini aja ya cara Bapak Ibu menandaikan inti-intinya. Nih akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan kesejahteraan kemakmuran rakyat. Nih, ini kata kuncinya. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Nah, artinya apa? Akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Perlu kita menghafal yang panjang. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam. Kalau dapat ya Bapak Ibu, kalau tidak terasa sedih mencoret modul itu, ya silakan coret aja tanda-tandai mana poin-poin yang penting gitu. Karena saya yakin nih cukup panik Bapak Ibu melihat TWK ini karena panjang-panjang kan, karena panjang-panjang. Apalagi sejarah, luar biasa. Kalau ada soal sejarah yang keluar itu Bapak Ibu, hanya ambil aja poin-poin penting. Saat kita kuliah kan pernah kita diajari dalam kehidupan hankam. Apa bentuk wawasan Nusantaranya? Itu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Nah, karena saya pernah mengingatkan kepada Bapak Ibu cinta tanah air. Cinta tanah air itu termasuk dalam sila keberapa Bapak Ibu? Boleh dijawab, rasa cinta tanah air itu termasuk ke dalam sila keberapa? Nah, kita sangkut ketiga Kak. Oke, alhamdulillah masih ingat, syukur. Mudah ingat sampai ujian ya Bapak Ibu. Kemudian dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagai atas implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segala peraturan perundang-undang yang ada berlaku di setiap strata pendidikan seluruh Indonesia. Kemudian next Bapak Ibu, soal latihan nggak perlu juga ini kacau, waduh. Kemudian materi selanjutnya setelah habis satu materi waktu mengajar kita, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, Bhinneka Tunggal Ika itu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ini bentuknya sepele, ini saya cuma mengingatkan apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar arti, apa latar belakang munculnya Bhinneka Tunggal Ika. Dari artinya itu bisa Bapak Ibu menyimpulkan tuh latar belakang munculnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Bisa Bapak Ibu jawab?
Saya kasih clue. Kita beragam suku, agama, ras, etnik, cara pandang, politik, pandangan politik. Semuanya itu kita rangkum menjadi satu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu latar belakang munculnya karena perbedaan. Untuk menyatukan perbedaan yang banyak sekali di bawah ini, makanya ada pucuk yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semuanya harus mengakar ke atasnya yang menggunakan Bhinneka Tunggal Ika. Kalaulah kita tidak ada kata Bhinneka Tunggal, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, pasti presiden kita banyak, Bapak Ibu. Pasti menteri kita banyak. Pasti kita seperti negara Amerika. Amerika itu presidennya memang tetap satu, tapi negara-negara bagiannya banyak. Arizona, California, Washington, Pennsylvania. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan presiden di Amerika itu Bapak Ibu, hanya mengatur 5 hal kalau tidak salah. Keuangan, agama, keamanan dan ketertiban. Apalagi 2 lagi, lupa saya, Ibu. Jadi kalaulah kita seperti itu, pasti banyak pecahan negara kita, sebut negara bagian, negara federatif namanya, Bapak Ibu. Kalau kita negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden tetap Joe Biden. Makanya pemilihan presiden Amerika Serikat itu penentuan kemenangannya bukan suara dari suara langsung dari rakyat, tapi suara elektoral. Elektoral itu kemungkinan bisa kita artikan sebagai suara wilayah, berdasarkan wilayah, karena dia negara bagian, gitu Bapak Ibu. Supaya cepat paham, bisa nulis di slide kan? Itulah, saya sudah menyelipkan kata-kata, rupanya kayak gitu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutosoma. Nah, ini sudah pernah saya terangkan ini. Kemudian Sutosoma, jadi kitab Sutosoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika ini di sini pun pentingnya, Bapak Ibu. Pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 Masehi. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam, bermacam ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta itu macam, dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, tunggal satu, kemudian ika berarti itu. Secara harfiah digabungkan, Bhinneka Tunggal Ika berarti beraneka satu. Itu yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya Indonesia tetap satu kesatuan yang menyatukan Garuda Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Gitu Bapak Ibu. Kemudian secara filosofi. Nah, kalau filosofi ini panjang pemikiran kita Bapak Ibu. Karena filosofi ini memikirkan hal yang tidak terbatas. Bayangkan saja ya Bapak Ibu, ahli yang bernama Aristoteles, dia membawa lampu ke siang hari ke pasar. Dia bertanya, mana manusia itu? Padahal dia manusia. Dia itu sedang berfilsafat, berpikir secara mendalam, berpikir tanpa batas. Makanya kalau secara filosofi ini berarti makna Bhinneka Tunggal Ika ini jauh sekali mendalam gitu. Dari mana munculnya Bhinneka Tunggal Ika ini? Kemudian secara filosofi Bhinneka Tunggal Ika berarti kebinekaan, perbedaan, ada dimensi realita. Ini kan sulit kita memahami Bapak Ibu, karena ini secara filsafat. Kemudian ketunggal ikaan, satu, harapan ingin bersatu, ada di dimensi cita-cita. Ini ciri-ciri kata-kata filsafat.
Bhinneka Tunggal itu munculnya karena perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Perbedaan suku. Di Sumatera Utara ada Batak. Di Sumatera Barat ada Minang. Ada di Sumatera Utara juga ada Nias. Jawa. Di Jakarta ada Betawi. Sulawesi ada Bugis. Itu yang dinamakan dengan perbedaan. Kesimpulannya, perbedaan yang ada memang sudah terjadi. Pasti, karena kita 25 juta warga negara Indonesia kalau tidak salah. Tercatat dalam sensus penduduk. Dan harus diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi perbedaan perlu disikapi dengan saling menghormati, menghargai, toleransi untuk menciptakan persatuan. Bapak Ibu, toleransi menghargai ini dapat kita lihat dalam di Jakarta, di samping atau tidak salah di belakang Masjid Istiqlal ada sebuah gereja. Kan dua berlainan agama, dua simbol yang berlainan agama, tapi mereka itu tetap hidup saling menghargai. Apabila ada jemaat datang ke gereja pada hari Minggu menumpang parkir di lahan masjid, dipersilakan sama orang situ. Apabila ketika jemaah hari Jumat ada ingin melaksanakan sholat Jumat, menumpang parkir ke gereja, dipersilakan. Itu salah satu contoh konkret dalam keberagaman. Contoh konkret saling menghormati, saling menghargai. Secara nasional, lokal, Sumatera Barat, pesisir selatan, di Selaut, Lunang. Itu daerah imigran, Bapak Ibu. Daerah imigran, tapi mereka tuh masih tetap bisa menghargai satu sama lain. Jika ada pesta orang Minang, ditolong memasak, menghidang, ini segala macam. Jika ada pesta orang Jawa, ditolong sama orang Minang. Itu contoh konkret dalam menghargai. Begitu juga dengan profesi kerja kita. Kita lulus PNS misalnya di Damasraya, Selaut sana, mana lagi daerah imigran. Kita harus saling menghargai. Itu biasanya keluar soal Bapak Ibu. Contoh konkret yang biasa dikeluarkan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu unsur pemersatu bangsa di Indonesia untuk menghadapi unmute dulu. Oke. Kemajemukan ada dua, yakni kemajemukan secara horizontal. Horizontal ini mendatar ya Bapak Ibu, secara mendatar. Dan kemajemukan secara vertikal, berarti secara ke atas. Horizontal ke bawah. Jadi tandanya tambah. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kemajemukan vertikal. Vertikal. Oke. Kemudian horizontal mendatar, berarti artinya itu perbedaan etnis yang sudah ada dalam masyarakat. Misalnya perbedaan suku yang saya sebutkan tadi, budaya sudah saya sebutkan juga, bahasa. Bahasa ini ya Bapak Ibu, walaupun satu daerah Sumatera Barat, antara kabupaten aja beda nih bahasa Bapak Ibu, apalagi secara nasional. Itu yang dinamakan perbedaan. Agama kita sudah tahu, kebiasaan ini sama dengan adat ya Bapak Ibu, budaya. Kemudian ada istiadat. Sedangkan kemajemukan secara vertikal kita tahu Bapak Ibu, tingkat pendidikan ada doktoral paling tinggi, tingkat gelar akademis yang paling tinggi bukan profesor Bapak Ibu. Nah, ini saya juga pernah berselancar di dunia maya membahas soal CPNS ini. Ada juga dalam tes wawasan kebangsaan bagian bahasa Indonesia kan ada kan Bapak Ibu. Ditanyakan gelar yang paling tertinggi, gelar akademis yang paling tertinggi.
profesor ditulisnya, doktor, sarjana, magister. Bapak Ibu jawab profesor, salah. Gelar akademis yang paling tinggi itu doktoral. Profesor itu gelar apa namanya? Gelar profesional. Itu bukan gelar tertinggi. Itu lebih spesifik. Doktoral gelar paling tinggi. Hanya tingkat pendidikan, ekonomi kita sudah sama tahu, ekonomi ke atas, ke bawah. Status sosial, ada jadi guru, ada jadi dosen, ada jadi petani, buruh tani. Petani sama buruh tani beda Bapak Ibu. Petani itu pemilik lahan. Kalau dalam ilmu ekonominya. Kalau buruh tani baru di bawah petani statusnya. Kemudian jabatan dan pekerjaan. Unsur-unsur pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara. Hukum yang paling tertinggi ada di Pancasila. Setiap kita bertindak. Apa contoh konkretnya Pancasila yang telah saya sebutkan kemarin? Coba Pak Ibu ingat. Undang-undang dasar, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, turun ke bawah bendera, bahasa lambang, lagu bangsa, dan lagu-lagu perjuangan. Nah, saya rasa ini paling penting, implementasi Bhinneka Tunggal Ika, perilaku inklusif. Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi diri orang lain. Kemudian begitu juga kelompok kepentingan bersama lebih utamakan daripada sebuah keuntungan pribadi. Kepentingan bersama bisa membuat segala komponen merasa puas dan senang. Masing-masing kelompok mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kata kuncinya yaitu dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain, perilaku inklusif namanya. Kemudian kalau dalam kelompok itu kepentingan bersama lebih utamakan daripada kepentingan pribadi. Kata intinya plural, mengakomodasi sikap pluralistik. Apa itu yang dimaksud dengan plural? Plural itu ialah keanekaragaman. Keanekaragaman baik dari suku, agama, gitu. Nah, kemudian implementasi, tidak mencari menang sendiri. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang, pada musyawarah terjadi perbedaan pendapat lumrah. Apalagi ditambah dengan diberlakukan sistem demokrasi yang menuntut segenap rakyat bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, di sini saya bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang keberapa? Kalau boleh tahu Bapak Ibu. Saya bisa mengidentifikasi dari kalimat ini, saya bisa mengidentifikasi mengandung makna sila keberapa ini. Kalau boleh tahu saya. Boleh Pak Ibu jawab? Satu aja. Apakah satu yang masih memperhatikan atau yang lainnya gimana? Kak siapa? Kak Anissa. Kak Anissa 4. 4 itu apa Kak? Apa inti dari sila yang keempat? Saya tunggu jawabannya. Karena ada kata kunci dari sistem demokrasinya, Kak. Oke, alhamdulillah ada kata-kata demokrasi. Berarti segala hal yang berhubungan dengan demokrasi, insya Allah jawabannya sila yang kelima. Begitu dalam mencari soal-soal cerita nanti itu. Salah sila kelima. Coba Bapak Ibu. Kemudian musyawarah untuk mufakat perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan. Ini masih bisa saya identifikasi dalam sila yang kelima, begitu Bapak Ibu.
Kemudian, Maaf Kak, jawabannya sila kelima ya Kak, bukan sila keempat Kak. oh iya, maaf, sila keempat. Karena musyawarah ini berhubungan dengan demokrasi, pengambilan keputusan bersama. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rela berkorban. Sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, di sini saya juga bisa mengidentifikasi Bapak Ibu. Nih, kalimat yang sedikit ini. Sila yang keberapa ini? Gambaran sila yang keberapa ini Bapak Ibu? Bermanfaat bagi manusia lain. Sila kelima Kak. Apa alasannya? Karena kemarin tuh kalau nggak salah kalau konsep yang sila kedua itu untuk kepentingan pribadi, sedangkan sila kelima itu mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak. Kepentingan itu biasanya indikatornya itu buruknya Kak. Kalau kepentingan itu. Gimana Kak? Kalau Kakak mengatakan kepentingan itu kan indikasinya kan itu sharing buruk itu kalau kepentingan. Oh, Tapi iya. keadilan yang mengarah kepada kepribadian. Kalau sila kelima itu keadilan yang bermanfaat bagi sosial kemasyarakatan. Ini bermanfaat bagi manusia lain. Alhamdulillah Kakak masih bisa paham begitu. Ini berhubungan dengan sila yang kelima. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu baca di rumah. Ini saya juga penasaran nih Bapak Ibu. Sudah saya share jawaban bukan jawaban soal di Zoom ini. Bisa Bapak Ibu download ya, kalau memang tak atau udah ada yang jawab. Ini saya share jawabannya Bapak Ibu. Kalau ada yang sudah jawab, coba cocokkan berapa buah Bapak Ibu betul. Di mana Bapak Ibu lemah? Coba sebutkan ke saya gitu. Oke, sudah terkirim kan pembahasannya Bapak Ibu? Sudah kan di chat? Maaf Kak, di chat Zoom ya Kak? Apa? Di chat Zoom atau di chat Di chat WA Zoom, Kak? di chat Zoom. Belum ada masuk Kak. Oh, kok belum ada? Yang pertanyaan udah masuk ya? Belum juga Kak. Pertanyaannya 8:30 tadi sudah saya masukkan, sudah checklist katanya. 2 message sudah masuk Kak, sudah. Nah, sudah ini. Nah, coba lihat di chat Zoom. Pembahasan soal sudah saya share 8:30 tadi. Ini pembahasan baru saya share 9:30. Coba kalau Kakak sudah menjawab, cocokkan mana yang betul, mana yang salah. Tanya di mana kelemahan. Tanya nanti. Jadi kita bisa memeta-metakan Bapak Ibu. Kak, TWK saya lemah di Pancasila. Pancasila di mananya? Itu tujuan saya Bapak Ibu. Disuruh ulang Kak. Udah saya suruh ulang, ini latihan soalnya, saya suruh ulang. Kok nggak ada masuk ya Kak? Iya, nggak ada masuk Kak. Jaringan udah bersalah ya Kak? Ya udah masuk ini Kak Dika Melisa, si saya nggak ada masuk Kak. Dika Aina sudah masuk. Coba ya Kak, kayak bagi saya di grup WA aja nanti kalau ada apa. Nah Bapak Ibu, selain soal ini yang saya share, saya sudah men-share FR Field Report. Jadi gambaran soal yang telah jangan ingat ya Bapak Ibu, yang telah keluar tahun lalu itu field report. Sudah saya bagikan pas yang sore tadi kan Bapak Ibu. Kalau ada waktu luang, boleh sambil tiduran cari jawabannya. Misalnya Peran Soekarno dalam kemerdekaan. Kerja di Google baca-baca kan. Nah, di situ kalau saya terangkan nggak cukup waktu Bapak Ibu. Nanti secara berkala akan saya kasih
akan saya share FR TWK. Kalau TIU TKP saya ada, cuman nggak saya rangkum di dalam bentuk Word gitu. Jadi saya kondisikan. Ini kan pertemuan terakhir. Intinya sampai ujian, insya Allah kami bantu ingatkan di grup WA gitu. Cara share soal, share FR. Bahkan share tips dan trik kalau ada kami akan saya share. Jadi ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait materi ini, FR ataupun soal yang telah saya share di chat Zoom. Sekitar gambaran SKB kan kemarin saya dengan individu saya sendiri ya Bapak Ibu, saya dapat link untuk gambar SKB. Katanya kakak-kakak yang lulus itu Bang katanya soal-soal yang banyak keluar sesuai dengan FR ini Bang katanya. Jadi pelajari aja yang FR itu Bang katanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu pentingnya FR kan walaupun ya kan soalnya kan kisi-kisinya nasional kan beda. Ada juga yang nanya, Kak, untuk kedokteran guru dan dinas PUPR itu beda soalnya Kak. SKD sama Kak. SKD sama. Cuman saya pernah dengar kalau untuk SKD dosen itu agak sulit katanya. Tapi FR dosen saya lihat juga sama dengan FR yang lainnya begitu. Jadi itu Bapak Ibu, itulah pentingnya FR. Walaupun kisi-kisinya sama, contohnya TWK, kisi-kisinya pilar negara ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, kisi ketiga, kemudian NKRI, radikalisme itu ya Bapak Ibu ada yang menanyakan, radikalisme itu yang namanya pelanggaran. Setiap pelanggaran sila-sila 5 sila itu dinamakan radikal. Jadi tidak perlu juga Bapak Ibu planning kan pusing nanti itu ketika Bang, radikalisme duluan ya soal keluar Bang. Kok nggak ada radikalisme dibahas Bang? Yang radikalisme itu pertentangan sila-sila Pancasila. Itu yang dinamakan dengan radikalisme. Itu seputar dengan tes wawasan kebangsaan. Kemudian apa ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini pertemuan terakhir reguler. Selamat belajar mandiri Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pimpinan kita Bang Ridwan ada memprogramkan share soal di grup bimbel ini gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini kalau boleh tahu yang jauh, paling jauh di mana nih Bapak Ibu peserta ini? Kak Ipung ada ya? Kak Ipung dari Kalimantan. Kau ujian terakhirnya kapan? Menyusul ya Kak, karena menunggu arahan dari Bang Ridwan dulu. Beliau itu kalau kakak semuanya menghubungi beliau itu akan lama respon. Karena beliau itu di Mentawai dinasnya. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh share ke saya dulu. Nanti saya tanyakan ke Bang Ridwan kalau saya tidak sanggup begitu. Karena insya Allah saya terhubung dengan sinyal terus. Karena saya di daratan, Bang Ridwan di pulau. Ada lagi? Bapak Ibu. 4 menit lagi, 9.45. Karena saya terlambat jadi 3 menit lagi. Aplikasi chat. Menunggu arahan dari Bang Ridwan dulu. Karena sudah banyak menanyakan. Link video ini Bapak Ibu kami sedang mengedit. Insya Allah secara bertahap akan kita share.
Pokoknya segala kebutuhan itu akan kami share. Jadi link video itu ya Bapak Ibu, link video itu saya privasikan. Maksudnya orang yang menerima link saja yang bisa membuka video itu. Kalau Bapak Ibu cari di aplikasi YouTube itu rasanya tidak bisa ketemu karena saya privasikan privat, tidak publik. Karena kalau publik kan enak aja kan, orang yang nggak daftar di luar sana bisa melihat video kita. Sedangkan kita daftar, bekerja keras, berusaha belajar. Makanya saya privasikan Bapak Ibu. Kalau ada masalah dengan link nanti hubungi aja saya Bapak Ibu. Kalau misalnya YouTube-nya tidak bisa diputar atau gimana. Pokoknya Bapak Ibu tenang, semuanya akan di-share fasilitasnya. Kami tidak akan lupa dan kami sedang mengusahakan itu semua. Begitu Bapak Ibu. Karena PJ, tangan kanan bimbel online ini saya Bapak Ibu di Bang Ridwan. Makanya kalau ada yang berhubungan dengan bimbel ini, hubungi aja saya. Kalau Bang Ridwan itu lama responnya. Beliau di Mentawai, dinas. Ada lagi Bapak Ibu, itu terkait dengan modul, ada yang bermasalah modulnya. Kalau ada bermasalah, kami siap bertanggung jawab. Ada lagi ditanyakan. Aplikasi chat sudah, tryout menunggu arahan dari Bang Ridwan. Aplikasi chat menunggu arahan dari Bang Ridwan. Link YouTube masih dalam proses pengeditan. Secara bertahap akan kami share ke dalam grup linknya. Harap jangan hilang linknya. Karena kalau Bapak Ibu cari di YouTube, tidak akan ketemu. Sudah saya privasi. Saya yang dari Medan belum dapat modul, Kak Nofri ya. Kak Nofri coba hubungi di mana Kakak tempat mendaftar dulu. Jadi prosedurnya kayak gitu ya Kak, biar tertib administrasi kita. Hubungi ya apa tempat mendaftarnya begitu. Kak Ratna Juwita, Bang pemilih posisi berpengaruh nggak buat lulus? Sering dong Bang. Ya ini saya masih kecil, mungkin pengalaman kakak masih besar, sangat besar kan. Tapi sepandangan saya ya Bapak, kakak ini kalau boleh tahu nih informasi tamatan apa? Fokus ke mana? Guru, dosen, teknis, tenaga teknis, kesehatan, atau gimana? Dosen Bang. Oh, Kak Ratna Juwita, kakak di Painan ya Kak? Sisir, Kak Ratna Juwita itu ya. Kalau iya Bang, oke, salam kenal Kak. Saya juga Painan. Ya, biasanya sepengetahuan saya Kak, Kemendikbud bisa juga Kemendikbud. Kalau apalagi kalau apa kan, kalau apa namanya, kalau S2 kan bisa dosen Kemenak juga bisa. Kayak di wilayah Kemendikbud juga bisa, universitas. Dan kalau boleh S2-nya guru juga bisa, karena perval ijazah namanya tuh. Juga Bang, pemilihan posisi berpengaruh nggak buat lulus? Ya tergantung kita dong Kak. Makanya amati informasi apa saja yang keluar kan. Nggak langsung mendaftar. Kalau mendaftar kan banyak orang yang apa namanya. Orang sistemnya sekarang ini akhir-akhir banyak yang daftar. Tapi kalau orang yang takut sistemnya error, banyak pertama daftar itu. Semuanya berpeluang Kak, semua berpeluang. Cuman tahun kemarin yang saya ketahui ya Kak, itu yang sedikit peminatnya itu apa namanya, spesialis, bidan, dokter spesialis. Kemudian yang tahun patang kalau boleh saya memetakan ya Kak, kalau untuk guru. Kan ya orang beranggapan bahwasanya kalau di kota itu banyak ya, banyak di terpencil itu sedikit. Maka terbalik kondisi kemarin Kak. Saya tahu sekali di Kinali Pasaman Barat ya Kak. Pasaman Barat guru SD, ada salah satu SD di sana kosong formasinya guru SD. Guru SD itu Bapak Ibu. Orang kan beranggapan bahwasanya kalau di pelosok itu banyak peminatnya.
rupanya tidak, terbalik pemikiran kita. Saya juga terkejut. Kok kenapa di pelosok-pelosok biasanya peminat banyak, sekarang tidak. Makanya kita harus pandai menimbang kondisi itu ya Kak. Reguler sudah selesai belajar Zoom-nya Kak. Udah sekarang. Apa benar misalnya dimasuk untuk satu. Ini yang saya belum bisa jawab nih Kak. Ijazah S1 untuk menceritakan ijazah atau bisa gimana Kak? Ini karena senior saya pernah bilang kan Kak, kondisinya saya nih misalnya saya ini S2. Sedang S2 saya lulus saya PNS. Kemudian saya masih kuliah, tamat saya S2, ada ijazah saya. Saya bisakah pakai ijazah S2 itu untuk naik pangkat atau tidak? Kata senior saya tidak. Karena kalau bisa digunakan ijazah S2 itu, kita lulus PNS dulu, di dalam PNS itu baru kita bisa gunakan ijazah S2. Kalau kita mau kuliah dalam PNS itu, kita ceritanya mulai daftar pasca sarjana, lulus kita bisa kita gunakan untuk naik jabatan. Tapi kalau kita kuliah dulu S2 lalu lulus PNS di tengah S2 kita pakai ijazah S2 kita, itu tidak berlaku kata sinusnya. Tapi itu masih simpang siur, tidak bisa diacuan Bapak Ibu. Nah, sedih juga ya saya kondisinya kayak gitu juga. Kemudian formasi dosen buka sekarang nggak Kak? Yaitu karena ini kita telepon orang Kemendikbudnya Kak. Ini nggak tahu saya Kak. Ini kayaknya buka lah Kak, karena itu P3K dosen guru itulah. Tapi P3K itu kan katanya CPNS masih buka untuk guru. Kalau guru, makanya CPNS itu kriteria juga Bapak Ibu, jabatan manajerial. Kalau disebutkan dalam berita, jabatan manajerial itu seperti pengawas, kepala sekolah itu yang akan diseleksi dari CPNS nanti. Itu saya kurang paham prosedur di mana. Pemerintah kita ini entah di mana lah. Jika berkaca dari kemarin, jurusan teknik pertambangan baiknya ambil formasi mana ya Kak, agar peluangnya besar. Nih teknik, tenaga teknis. Ini sebenarnya saya juga kurang tahu kalau teknik pertambangan ini Kak, karena biasanya ini analisis itulah yang bisa saya Kak. Nanti ada latihan di WA, bisa kita komunikasiin aja sama Bang Ridwan. Kak, banyak narang sila-sila malah nggak ada yang masuk. Iya, karena setiap se-Indonesia itu kisi-kisinya sama Kak. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, nasionalisme. Cuman itu dipaket-paketkan Kak. 34 provinsi mungkin ada 500 paket. Makanya kita berbeda-beda. Tapi konsepnya tetap sama, konsep dasarnya. Kalaulah 5 paket saja se-Indonesia ini, biarlah kita ujian paling terakhir Kak. Biarlah ujian paling terakhir. Kita kumpulkan 5 paket itu. Cari jawaban langsung. Ketika ujian, kita tinggal klik, betul kan? Makanya tidak ada yang serupa Kak, cuman konsep dasarnya sama. Karena dia itu ratusan paket kayaknya Kak. Ini masih dalam pertimbangan Kak, tapi itulah saya juga heran ini. CPNS guru ini kriterianya apa? CPNS guru manajerial, kepala sekolah seperti kepala sekolah pengawas itu. Ini kita masih menunggu perkembangan Kak, tapi kayaknya iyalah dibuka gitu. Karena organisasi sebesar PGRI, DPR, Komisi 2 udah komplain. Nggak mungkin kan nggak ada pertimbangan seperti udah ada komplain gitu. Baik, terima kasih Kak. Udah lagi Kak. Oke Kak.
Lalu kita berdoa, ada CPNS guru, ada CPNS dosen, gitu. Amin. Salam kenal kembali buat KKM Merda Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang. Pokoknya semuanya. Yang paling jauh dari mana ya? Oke, kalau tidak ada lagi Sumatera Selatan yang paling jauh sementara. Kak Ipung nggak reguler ya. Kak Ipung nih lumayan juga nih, jauh nih. Kalimantan, Sulawesi Selatan dia lagi banjir. Oke, selamat malam kakak sekalian. Mungkin ini pertemuan kita terakhir dalam paket reguler. Mudah-mudahan kita ketemu kembali. Amin. Kita sama-sama mendoakan Kak, supaya kalau kita jadi ASN jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bermanfaat bagi orang lain. Perhatikan orang sekitar kita. 1.000 bagi kita, 1.000 rupiah bagi kita tidak berharga, tapi 1.000 rupiah bagi mereka yang membutuhkan itu sangat berharga. Makanya perhatikan di sekitar kita, Kak. Apalagi kita sukses jadi PNS nantinya. Pokoknya intinya konsep hidup kita itu jangan ada yang menderita di antara kita. Kita senang, dia pun senang. Tetangga aja patokan kita gitu. Oke, terima kasih. Semoga-mogaan kita lulus PNS. Ingat Kak, belajarnya terjadwal ya Kak, walaupun kita tidak Zoom lagi, belajarnya coba dijadwalkan misalnya hari Minggu jadwalnya TWK mandiri, Senin TIU mandiri, kan udah ada modul dipandu dengan guru WA nanti itu kan bisa dong. Ya, terima kasih. Selamat malam. Waktu Indonesia bagian Barat telah menunjukkan jam 9.54. Waktu Indonesia bagian Tengah kemungkinan jam 10.54. Kemudian waktu Indonesia bagian Timur mungkin peserta kita tidak ada. Mungkin sudah menunjukkan jam 12. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan kita sukses semua. Kalau tidak usah saya panggil kakak, panggil aja adik karena saya mungkin yang paling kecil di sini ya Kak. Mungkin yang paling kecil. Terima kasih atas perhatian kakak semua. Dan kita lulus. Amin, amin, amin. Selamat malam. Boleh live.